mendengarkan aspirasi. Silakan Pak Ridwan. Baik, sini Bu. Ibu berdiri semua. Mana tadi ada itu? Ada air mineral. Panas. Berdiri semua. Oke, ibu-ibu bisa diam ya. Diam. Apa? Bebas. Ibu-ibu rapi. Tunjukkan ibu-ibu bisa rapi. Ibu-ibu rapi. Ibu-ibu silakan yang duduk tapi rapi. Berbalik. Biar kita bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bapak Ridwan Kamil selaku pemimpin kita Kota Bandung. Duduk. Duduk Bu. Biar kita bisa jelas mendengar apa yang disampaikan Bapak Ridwan Kamil selaku Wali Kota Kota Bandung, pemimpin kita. Oke, udah rapi semua. Baik ibu-ibu, anak-anak kita sekalian yang hari ini datang ke sini. Ya, udah siap? Udah siap belum? Udah bisa rapat biwirna? Siap. Udah bisa cicing? Oke. Baik. Yang kami hormati, udah bisa diam semua? Estafet. Yuk, estafet. Mana kartu tadi acungkan semua? Bapak Wali Kota yang kami hormati, udah bisa diam semua? Oke. Bapak Wali Kota, Bapak Ridwan Kamil yang kami hormati dan kami banggakan, juga selamat atas terpilihnya Bapak untuk pemilihan Wali Kota periode ini, yang mana menggantikan 2 periode yang kemarin yang seperti itu ya. Tentunya kami sangat berharap dan kami yakin bahwa Bapak tidak akan mengulangi ya, tidak akan mengulangi 2 periode seperti yang dilakukan kemarin, yang akhirnya tidak berbuat apa-apa, malah membuat masyarakat yang hari ini sampai hari ini masih seperti ini, masih diberi identitas sebagai gelandangan dan pengemis, masih diberi identitas sebagai wanita tunasusila, masih diberi identitas sebagai anak jalanan dan pengamen. Ibu-ibu sepakat untuk diberi identitas seperti itu? Tentunya bukan keinginan warga Bapak untuk berada di pinggir-pinggir jalan, di trotoar, di lampu merah, atau di kolong jembatan. Bukan keinginannya. Tidak usah kami jelaskan kenapa mereka mengambil pilihan seperti itu. Bapak Wali Kota yang terhormat, kami datang ke sini tentunya bukan hanya sekedar untuk menyampaikan aspirasi, tapi juga ingin menyampaikan yang lebih dari sekedar itu, bahwa 3 hari atas nama kebijakan Bandung Bersih, hari ini, 3 hari ini, ibu-ibu sudah tidak lagi mencari nafkah di jalan. Kalau ibu-ibu dan anaknya tidak mencari nafkah di jalan, artinya tidak akan mendapatkan penghasilan. Kalau tidak punya penghasilan, berarti ibu-ibu makan tidak? Sudah berapa hari ibu-ibu tidak makan? Kami sangat mendukung bahwa di sini juga semua adalah pemilih Bapak. Maka mereka punya kartu ini, pemilih Bapak. Iya, yang mendukung Bapak Ridwan. Artinya apa, Bapak Wali Kota? Ketika kami sepakat langkah-langkah Bapak, ya, kami sepakat langkah-langkah Bapak ketika Bapak mengambil keputusan kebijakan yang begitu cepat dengan semangat lari cepat. Tapi tolong Bapak ingat bahwa 2 periode yang ditinggalkan oleh pemerintah kemarin itu tidak meninggalkan sesuatu apa. Bansos. Ini korban bansos yang tidak pernah nyampe seperak pun. Bapak Ridwan Kamil ini adalah dari titik, semua titik anak jalanan, ibu-ibu jalanan yang ada di Kota Bandung. Tentunya kebijakan Bapak yang Bapak sampaikan kemarin di media-media untuk ribuan relawan untuk membersihkan Kota Bandung, termasuk membersihkan Gepeng, Anjal, dan yang lainnya, termasuk PKL, di mana di situ melibatkan unsur TNI yang saya pikir tidak ada relevansinya, juga melibatkan unsur polisi, juga melibatkan
unsur-unsur yang lainnya, Satpol PP dan segala macam, tentunya itu kami sangat apresiasi ketika itu dilakukan setelah memang Bapak bisa memberi solusi terhadap persoalan yang tidak bisa dijawab besok lusa adalah makan. Ini warga Bapak yang tentunya hanya satu yang kami minta, Bapak berkomitmen terhadap apa yang Bapak sampaikan untuk lebih bisa memperhatikan masyarakat yang hari ini persoalan perutnya tidak pernah selesai. Demikian Pak, silakan Mas Habib. Dinsos. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung. Kami datang ke sini sebetulnya saya sudah menyampaikan beberapa kali kepada Bapak Wali Kota bahwa persoalan jalanan dengan program Bapak Bandung Juara, Bandung Bersih, seharusnya di Kota Bandung itu hak-hak warga negara terpenuhi. Hak kesehatan, hak pendidikan, hak ekonomi. Tapi pada kenyataannya sekarang ibu-ibu makan aja susah, betul ya? Kami tidak meminta kepada pemerintah, kami coba bekerja, tapi apa daya, pekerjaan kami hanya ada diberi kesempatan di jalanan. Kalau kami mendapat gaji besar, saya yakin ibu-ibu tidak ke jalanan, betul tidak? Ibu-ibu punya keterampilan, kalau ibu-ibu punya usaha, apakah ibu-ibu akan ke jalan? Tidak. Kami tidak pernah diberi itu, diberi keterampilan, memberikan usaha, tapi pasarnya jelek. Akhirnya kami kembali ke jalan. Harga sembako mahal. Gimana fasilitas yang harus diberikan oleh pemerintah kepada kami? Dan Bapak Ridwan kami yang sudah terpilih, kami sangat berharap bisa membawa Bandung pada perubahan. Kalau tidak boleh kami di jalanan, beri kami solusi. Dan saat ini kami bertanya, beri kami kerjaan. Bapak bisa menjelaskan konkret dilaksanakan di jalanan, bukan sekedar janji-janji bohong. Ya, Pak. Oke, ibu-ibu, anak-anak yang saya sayangi ya. Saya tes. Dengeran ya ibu-ibu ya. Tidak ada manusia yang tidak ingin bahagia, betul? Saya punya anak buah kecil-kecil ibu. Kalau saya lihat anak-anak begini ada di malam hari di jalanan, saya tersedih. Ya. Karena anak-anak yang lain harusnya sedang belajar, harusnya sedang berminyak. Tapi karena kebutuhan ekonomi, terjadilah yang namanya anak-anak di jalanan. Dari analisa ada juga yang betul-betul karena kebutuhan, ada yang juga ternyata dibisniskan, yang realitanya seperti itu. Jadi sedang dipilah-pilah mana yang betul-betul. Ibu-ibu dibisniskan tidak? Mana Pak itu daerah saya? Ya makanya dengerin dulu ya. Dengerin. Jadi ada di lapangan itu yang betul-betul harus dibantu, ada yang ternyata itu dibisniskan oleh mafia kan. Dua-duanya harus diberikan satu. Saya akan membantu jangka panjang dan jangka pendek. Yang jangka pendek sederhana. Saya tanya ke ibu-ibu sekarang. Ibu-ibu ingin mendapatkan penghasilan dengan bekerja, mau apa tidak? Mau ya? Kalau saya kasih pekerjaan, saya minta izin ibu-ibu tidak lagi meminta-minta di jalanan. Setuju? Saya titip ibu-ibu tidak ada lagi anak-anaknya yang malam hari ikut ibu-ibu di jalanan. Setuju? Saya lagi butuh banyak orang untuk membersihkan Bandung. Saya akan gaji per hari. Nanti akan ditentukan ibu sasapu di mana. Dari jalan ini jam sekian sampai jam sekian. Dari hasil itu ibu dibayar. Itu solusi. Nah, dengan cara begitu mudah-mudahan ya ibu mendapat penghasilan buat anak-anaknya juga, tapi kita harus bangkit dengan cara bekerja. Siap apa tidak? Nah, kalau cukup tidak cukup itu relatif. Kita coba dulu dengan bekerja. Tidak ada kehormatan yang lebih baik kecuali dengan bekerja. Setuju ya? Sekarang saya minta kita pasti-pasti aja
tolong daftar ibu-ibu yang mau bekerja bersama saya, sekarang tulis namanya. Nanti kita programkan. Sebentar, saya diam dulu, ibu-ibu diam dulu. Shh. Diam dulu, ini kan minta masukan, kita minta penjelasan. Ibu jangan dulu ribut. Ibu-ibu kan minta Nah, solusi. minta solusi. Soal Saya solusinya atau tidak jadi beri solusi silakan dulu. ini. Masalah nanti suka tidak suka, semua orang harus mau berubah. Sekarang masalah tempat. Sudah kami siapkan tempat di Mes Persib di Ahmadiani. Ada kamar mandinya. Sambil jangka panjang kita siapkan sebuah tempat yang lebih representatif. Tapi sementara ini untuk berteduh, tidak boleh lagi ada yang berteduh di bawah jembatan. Silahkan, sudah diatur oleh Pak Dede Amar di sini. Pak Dede, itu ada satu baris ruangan rapi, bersih, ada kamar mandinya untuk ibu-ibu, anak-anaknya mandi di sini. Nanti sudah disiapkan juga baju, kaos buat ibu-ibu supaya bersih juga sama-sama. Tapi saya minta setelah disediakan tempat sementara di situ sambil jangka panjang kita siapkan, ibu-ibu harus mau bekerja. Hanya dengan begitu kita bisa mendapatkan uang dengan halal dengan cara-cara yang baik. Saya kira itu. Masalah kesehatan, mari sama-sama kita obrolkan. Fasilitas puskesmas apapun itu adalah untuk warga, ya. Tinggal prosedurnya kita permudah. Saya datang belum jadi wali kota sebagai warga Bandung biasa, Bu ya. Sekarang ditakdirkan untuk membereskan 1-2 dan banyak dan ratusan masalah di kota Bandung. Saya ingin cari cara-cara yang baru, cara-cara yang plong. Nah, ini saya menawarkan seperti itu. Saya kira itu komitmennya. Baik, Bapak Wali Kota sudah menyampaikan alternatif solusi buat ibu-ibu. Baik Pak Wali Kota, maksud kami, ya, Bapak sudah memberikan ide untuk solusi agar ibu-ibu dan anaknya tidak lagi di jalan, itu betul. Kami juga sebagai pembina atau apapun istilahnya, sangat prihatin melihat keadaan ibu-ibu yang harus mengais hidup di jalan. Tapi ketika kami tanya, kenapa harus hidup di jalan? Karena tidak ada alternatif lagi pekerjaan yang lain. Mereka adalah mata rantai dari kebohongan masa lalu, yang terus kebohongan itu menciptakan kemiskinan, yang tidak punya wawasan pendidikan, yang juga kondisi kesehatan seperti ini terus-menerus seperti ini. Alangkah bijaknya saya pikir kalau misalnya Bapak tidak hanya memberi alternatif untuk ibu-ibu melakukan alternatif kegiatan mencari nafkahnya hanya sekedar menyapu. Tapi kalaupun misalnya ibu-ibu ada yang sepakat, mungkin begini Pak, betul kata Bapak, hasilnya gajinya berapa itu cukup tidak cukup relatif. Bapak bisa lihat sendiri bahwa kebutuhan mereka ketika kami kalkulasi itu lebih dari 3 juta bahkan sampai 4 juta sebulan. Itu tidak, ya saya tidak tahu kalau Bapak bisa menggaji mereka sebulan 10 juta, alhamdulillah. Misalnya Pak, karena ibu-ibu ini rata-rata anak-anaknya walaupun mereka di jalan, ini mayoritas sekolah. Walaupun di sekolah juga mereka dalam posisi yang sangat memprihatinkan, harus segera membayar semuanya yang katanya sekolah gratis. Jadi sebetulnya bukan kami tidak sepakat Bapak memberikan alternatif itu, tapi tolong juga kaji berapa kesesuaian gaji mereka ketika Bapak ngasih alternatif seperti itu. Kalau 500.000, 750.000, apa ibu-ibu cukup? Ya, silakan nanti dibadamikan Pak. Saya tidak memaksakan ibu-ibu, jangan nanti tidak, silakan. Bapak sebagai wali kota, ini warganya, kesesuaiannya berapa. Tapi ibu-ibu juga jangan berbohong. Kebutuhan ibu-ibu berapa, sampaikan ke wali kota. Saya pikir data seperti itu bisa Bapak lihat berapa jumlah yang ada di kota Bandung, mumpung ada ibu Dinsos yang gagal membangun kehidupan sosial di kota Bandung 2 periode. Apapun alasannya. Jadi saya pikir Bapak juga harus mengkaji dinas sosial sejauh mana kinerja ke belakang, kok masih dipakai. Ya, bukan kami tidak menghormati, ini faktanya gagal. Ya, Bapak juga harus mulai membenahi infrastruktur dinas-dinas terkait agar ini bisa diselesaikan. Satu saja, mental korupsi di dinas-dinas itu bersihkan Pak. Bansos sekian miliar untuk PNS. Jadi singkat kata dari kami sepakat dengan program Bapak.
Tapi Bapak juga harus bersepakat dengan kebutuhan yang ada di ibu-ibu kita, yang tentunya anak-anak butuh gizi, yang anak-anak juga butuh kesehatan, anak-anak butuh pendidikan, anak-anak butuh tempat tinggal yang layak, sandang pangan yang cukup. Silahkan dikalkulasi, Pak Ridwan. Ya, ini Dengerin. semua harus dimulai dari proses ya. Kalau ibu-ibu tiba-tiba pengen angka segitu, kita juga harus realistis. Saya ingin membantu semua dan saya adalah wali kota semua warga Bandung. Kembali lagi, puas tidak puas kita harus coba dulu. Ya, tidak bisa menurut kata ibu, tidak bisa juga menurut kata saya. Selalu harus ada kompromi di tengah-tengah. Bahwa kebutuhan katanya ini itu, saya juga minta data yang valid. Jadi tolong ini diisi. Nanti ke depan. Ini diisi nama orang tuanya, anaknya siapa, umurnya berapa, alamatnya di mana, dan sebagainya jika ada ya. Tapi juga saya tanya ibu-ibu berKTP Bandung tidak? Ya. Orang dilampirkan juga. Karena uang yang akan dipakai untuk membantu ibu-ibu adalah pajak dari rakyat Bandung juga. Saya harus jawabkan secara moral kepada mereka. Oke? Agar lebih jentere mungkin, ya. Tadi Pak Ridwan sudah memberikan solusi sementara. Silakan mungkin ada beberapa ibu-ibu yang harus menyampaikan berapa kebutuhan ibu-ibu, berapa anak ibu. Coba Bu Ati berdiri. Berdiri Bu Ati. Ya nggak detail aja berapa, karena ini kan berbicara materi. Belum kontrakan. Terus. Sehari 100 saya harus habis dengan biaya budak sekolah. Bekal, angkot, becek ada motornya jadi apa? Maka angkot dia saling jajan teh saurang teh angkot lagi bulan ya bakal 10.000. Nah kali tadi teh ngamen, ayeuna tos aliman atau SMK, ya jadi ibu ngamen. Ya, jadi begini pokoknya. Saya tidak bisa mengeneralisasi kebutuhan tiap orang, itu beda-beda. Jadi di daftar ini yang hadir di sini tulis namanya dan rutinitas sehari-harinya teh bagaimana dan berapa saya pengen tahu. Oke? Sangat pendek dulu ya kan. Jangka panjangnya kita siapkan anak-anaknya di mana sekolah informalnya sedang dicarikan, sudah dianggarkan. Tempat penampungan biar berteduhnya di mana sedang disiapkan, sedang dianggarkan juga. Supaya di jangka panjang tidak terjadi lagi hal seperti ini. Maka dicicil dulu dengan cara-cara jangka pendek. Jangka pendek bisa tawarkan. Nanti jangka menengah dan jangka panjang kita bisa duduk bersama-sama. Saya sama concernnya persis. Kebetulan ditakdirkan seperti ini, tentunya akan saya pergunakan kekuasaan ini untuk kebaikan ini. Ya, saya kira itu dulu Pak Wali Kota. Jadi kalau saya Boleh. masuk, dan mungkin ini harus ya, menjadi pertimbangan Bapak juga nanti ya. Saat ini ada yang lebih baik selain tukang sapu. Ya, betul. Enggak, maksudnya kan ibu-ibu Bapak harus lihat dan Bapak harus tahu bahwa memang ibu-ibu ini memiliki banyak potensi, diantaranya mungkin menjahit, ya kan? Dan ada kerajinan. Kenapa enggak Bapak bisa salurkan aja ke sana? Kalau memang itu, ini jangan bantah dulu ya Pak. Ini ada satu masukan, ya. Ini masukan Pak. Masukan ya. Dan tidak, istilahnya saya tidak menyuruh Bapak untuk segera lakukan atau tidak, karena masukan itu silakan mau dikerjakan atau tidak itu urusan yang memutuskan. Nah, kenapa tidak mereka salurkan saja kepada hal-hal yang memang mereka punya potensi? Kalau hanya sekitar jangka pendek, menurut saya itulah jangka pendek. Kalau hanya dengan tukang sapu, ini seperti apa? Mental Bandung tukang sapu kan enggak. Jadi ini harus, punten nih Pak, ini harus ada alternatif lain selain dari itu. Ini jangka pendek loh Pak, kita berbicara jangka pendek. Nah ini jangka pendeknya. Jangka pendeknya ketika Bapak semua sudah mengenal warga Bapak, ternyata warga Bapak, oh kemampuan mereka seperti ini, karena memang bla 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 mereka seperti itu, ya kan? Karena memang kondisi seperti itu, mereka tidak bisa mencapai hal itu. Gitu. Kenapa tidak mereka tanya oleh Bapak apa kebiasaan mereka dan salurkan? Kalau mereka bisa menjahit, kenapa tidak salurkan ke toko jahit? Kalau mereka bisa masak, kenapa tidak disalurkan ke restoran-restoran seperti itu? Itu memang menurut Bapak bisa disebut jangka pendek. Itu menurut saya. Karena memang untuk
menurut jadi tukang sapu, saya sebagai ini bukan mau merendahkan, ya, bukan mau merendahkan atau melecehkan tukang sapu. Iya. Tapi kalau emang untuk tukang sapu sama aja turun ke jalan dengan konteks tukang sapu. Iya. Mereka ingin bebas dari jalan, tapi ada jangka pendek yang bisa Bapak salurkan mereka ke tempat-tempat kerja yang mereka punya potensi itu. Nah, intinya paling mungkin Bapak bisa menanyakan pada mereka potensi apa, dan mungkin Bapak bisa mengasih solusi dan bisa bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu, mungkin atau industri atau apa, bisa memperdayakan mereka agar lebih layak lagi. Dan untuk hal itu juga Pak, mereka pun saat ini ternyata kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan perlindungan hukumnya pun belum terjamin. Contohnya apa? Anak-anak kita di sini SD, SMP, SMA, sampai SMA. Katanya gratis ya, tetapi mereka tetap harus bayar. Bayar 95.000 untuk paket paket LKS SD. Dan itu harus. Kalau tidak harus, psikologi anak terganggu kembali. Anak tidak mau sekolah karena memang tidak punya LKS. Dan LKS itu didapat dengan harus membayar. Diharuskan membayar. Ini makanya ini apa gitu. Kalau memang jangka pendek Bapak seperti itu, apakah Bapak bisa menjamin hal itu? Ya, silakan. Oke, Ibu. Ini yang saya sebut jangka pendek. Tolong dihargai usaha mengubah sebuah bangsa itu butuh proses. Dalam jangka panjang, mimpi saya Ibu tuh kerjanya formal, jadi penjahit, di catering, ngurus taman apapun. Tapi jangka pendek ini saya ada kebutuhan, kota ini kotor. Ya. Saya membuka kepada mereka-mereka yang ingin bekerja dengan halal, yang membutuhkan uang dan butuh bekerja jangka pendek, bisa bergabung dengan tim yang membersihkan kota Bandung dan tim yang mengurusi taman. Ada option seperti itu. Dalam prosesnya kita ngobrol sama-sama, saya pengen tahu ibu ini minatnya, keahliannya, sukanya apa, saya kan tidak tahu. Bahwa di masa depan harus dijamin oleh negara, anak-anaknya harus sekolah, tentu itu diperjuangkan. Saya juga baru 13 hari menjabat wali kota, sekarang sedang menyerap ratusan masalah yang salah satunya adalah ini. Jadi mohon pengertiannya, saya sedang berusaha secara baik-baik dengan kerja keras menyelesaikan satu-satu masalah di dalam. Jadi ada yang sifatnya jangka pendek, ada yang sifatnya jangka panjang. Maka untuk kebutuhan yang spesifik tadi, tolong sampaikan masing-masing rata-rata apa kebutuhannya, minat bakatnya ada di bidang apa. Mudah-mudahan dengan begitu, seperti yang saya sampaikan, disalurkan kemana, tentunya saya upayakan. Percaya sama saya tidak suka juga melihat hasil ini. Hanya butuh waktu, butuh proses. Mohon bersabar juga. Nah begitu ya. Saya kira Cukup. Pak, saya juga Ini apa? Gini, ini kan apapun lah, ini wajah Bapak dan Iya. manusia. Cuma saya nggak terima waktu itu ketika mereka dirajia, dan sebelum dirajia itu ada perkataan bahwa mereka itu adalah sampah masyarakat, dan mereka itu kalau memang ada yang mau memberi kepada mereka itu dosa. Ini sebetulnya menyakiti. saya paham itu di lapangan, nanti kita perbaiki juga ini proses komunikasinya. menyakiti perhatian mereka, dan saya mohon ke Bapak untuk petugas-petugas yang Bapak tugaskan di jalan Ya. agar sedikit santun. Karena kalau memang mereka santun, kita pun bisa. Ya. Tapi ketika mereka itu, ya salah siapa kalau kita melawan? Kan gitu. Oke ya, saya kira komitmen-komitmennya semua wajar, tidak ada yang melebihi ekspektasi. Jadi kalau kesantunan nanti saya ingatkan dari dinas satpol dan sebagainya. Jadi itu juga semangat ya, hidup harus lebih baik dari hari ini dengan cara yang lebih baik, yaitu bekerja ya. Masalah jangka pendek hanya itu, mohon maaf kita tidak mengupayakan. Baik, Pak Riban, kalau gitu, gimana, ada yang ngomong? Saya mau tanya atau mau minta satu hal ke Bapak Wali Kota Lipayat. Kan ini saya orang tidak melihat satu. Nah, istri saya punya cita-cita ingin jualan di pasar. Coba bagaimana Bapak? Saya mah tidak muluk-muluk. Tolong sediakan kiosnya atau kiosnya
Pak. Dan nanti didatang. Kasih, Ya. dikasih pinjam modal, harus dikasih pinjam, syukur-syukur dikasih gratis modalnya Pak. Betul. Ada sekarang Pak, ke jalan, dikejar-kejar, bagaimana kalau ketabrak, kan tidak bertanggung jawab yang nabraknya Pak. Sedangkan kita makan butuh nasi, Ya, Pak. butuh makan Pak. Ya. Saya mah tidak muluk-muluk, Ya. tolong sediakan untuk lahan usaha istri saya dengan anak-anak saya Pak. Ya, siap. Anak saya terus terang dagang tisu, dagang tasimin, istri saya dagang tisu, dagang tasimin di lampu merah. Saya mengemis Pak. Tapi saya ada tapinya Pak. Orang-orang yang berpangkat sosial, Depsos, Tibum, menganggapnya sampah, menganggap anjing. Betul. Kalau kita miskin Pak. Baik, Pak Wali Kota sudah menyampaikan itu. Kami mengerti Pak. Bahkan I Love You Bandung itu sudah sebelum Bapak bikin jargon itu, mereka sudah juga punya itu. Hanya kondisinya seperti itu. Satu hal lagi yang mungkin kami harus sampaikan Bapak, satu hal lagi, selagi memang Bapak belum bisa memberikan alternatif solusi yang yang maksimal sesuai dengan ukuran maksimal mereka, saya pikir alangkah bagusnya Pak kalau mereka ini atau warga Bapak ini, ibu-ibu dan anaknya tetap dulu dibiarkan dulu di jalan sampai Bapak punya posisi. Persoalannya apa? Mau makan dari mana? Nggak bisa, mohon maaf ya. Hidup harus ada kompromi. Nanti ibu-ibu yang daftar di sini makanannya saya tanggung, oke? Gitu. Tidak ada alasan lagi ibu tidak dapat makan. Pendidikannya, Pak, kesehatannya. Ya, kalau pendidikan Oke. kesehatan jangka panjang, saya harus koordinasi dulu. Oke? Catat dari Pak Ridwan tadi Tiap mengatakan hari Anda kebutuhan dapat ekonomi makan. ditanggung. Nasi bungkus. Ya. Anda tiap hari dapat Daftarkan makan. daftar yang jelas ya. Aduh. Oke, saya kira itu komitmennya ya. Kita lihat di hari-hari berikutnya biar kita tunda. Saya mohon izin, PR masih banyak, minta waktu untuk membereskan masalah yang Kota Bandung. Oke. Terima kasih kepada Pak kasih ya. Wali Kota bantuan kami. Semoga tentu apa yang dikatakan Pak Ridwan Ya, ini ada Ibu Dinso saya tadi sudah koordinasi. Terima kasih. Oke. Salam perjuangan merdeka. Ayo masih semangat. Saya yakin Allah akan memberi jalan buat kita. Bukan, jadi tadi di rapat sudah disampaikan bahwa urusan masalah gelandangan pengemis ini tidak bisa hanya selesai di razia saja. Orang baik di Bandung itu masih banyak, mereka mau tolong-menolong bersama Pemkot Bandung membereskan masalah ini. Termasuk urusan nasi itu ada komunitasnya, namanya komunitas berbagi nasi. Mau berapa aja nasi yang dibutuhkan mereka siap. Jadi komitmen saya bukan karena spontan ditanya, karena memang sistemnya sudah ada. Masalah masyarakat diselesaikan oleh masyarakat sendiri. Itu sebenarnya idealisasi dari kemanusiaan yang adil dan beradabnya seperti itu. Tempat juga sudah kami siapkan untuk berteduh di mes di mana Mes Persib di Ahmadiyani dan seterusnya. Pekerjaan juga sudah kita siapkan. Kalau mereka besok mau, itu nanti dikoordinasikan untuk memulai membersihkan Kota Bandung. Tapi kalau permintaannya ingin semua difasilitasi tanpa ada upaya perubahan mentalitas juga, kan susah gitu. Jadi saya kira ini pelajaran buat kita semua, minta dukung dari media juga untuk memotivasi bahwa kehormatan seorang manusia itu dah dengan bekerja ya. Masalah kecil besarnya kan relatif, hidup itu adalah perjuangan. Kalau belum apa-apa minta uang sebesar itu, gaji wali kota dia nggak nyampe. Ya, jadi kadang-kadang kita harus jernih lah berpikir, tidak bisa tanpa ada kompromi baik mental maupun materi. Oke? KTP Bandung atau bukan, karena uang yang nanti dianggarkan di tahun depan untuk yang jangka panjang kan uang pajak orang Bandung. Ya. Ya. Kalau yang sekarang anggarannya dari orang-orang baik tadi, nasinya dari komunitas berbagi nasi, airnya dan sebagainya, itu saya kira mudah-mudahan dengan cara begini pelan-pelan. Ini butuh proses, jadi masalah di Bandung saya kira banyak sekali. Saya kurang paham, tapi puluh ribu lah ya angkanya. Tapi detailnya nanti saya hitung. Gorong-gorong itu berapa ya? Saya kira nggak setinggi itu. Karena kalau gorong-gorong kerjanya fisik dan full 9 jam. Kalau sapu-sapu itu hanya pagi hari dan sore hari. Jadi tengah-tengahnya kita cari solusi.
tukang gali kalau tukang gali. Tidak setinggi itu tapi mendekati. Jadi kalikan jumlah. Minimal terbantukan 50 juga udah lebih dari cukup ya, ada sebuah perubahan. Lama-lama kalau dikonsepkan mudah-mudahan semuanya. Tapi dengan syarat tadi yaitu KTP. Menurut saya itu pertanyaannya, kalau sudah dibantu kenapa tanda kutip seolah-olah ngalujak lah gitu ya, meminta lebih. Saya kira coba dulu atau dan semua juga datang dari perjuangan yang tidak menjadi ada dan seterusnya. Saya punya feeling karena mungkin penghasilannya lebih. Jadi tetap komitmennya bahwa mereka tidak diperkenalkan di jalan. Ya. Suka atau tidak mereka karena Dan diberi option, kalau tidak mau dirazia, mari bekerja. Ini pekerjaan jangka pendek, jangka menengahnya mereka harus mau dididik, nanti disalurkan tentunya dengan konsep kreatif yang kita coba. Ya, saya kira itu tegas saja. Ya, saya izin rapat dulu 5 menit lagi. Ada 2 SKPD lagi, saya doorstop lagi.